Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi 7 Februari 2022. Dan pada bulan ini saya akan memulai seri yang baru. Kita akan membahas tentang uang, seks, dan kekuasaan. Bagaimana kita memaksimalkan 3 peluang yang paling berbahaya. Nah, seri ini didasarkan pada sebuah buku karya John Piper, Living in the Light, Money, Sex, and Power. Pada edisi kali ini, saya hanya akan menyampaikan pendahuluan dari seri ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami supaya kami mendapatkan penerangan dari firman Tuhan bagaimana kami seharusnya hidup sebagai manusia di dunia ini, khususnya berkaitan dengan 3 anugerah-Mu yang sebetulnya baik tetapi menjadi hal yang berbahaya, yaitu uang, kekuasaan, dan seksual. Berkati kami melalui seri ini, kami boleh mendapatkan pemahaman yang benar dari firman Tuhan, sehingga apa yang seharusnya menjadi kebaikan bagi kami, itu betul-betul bisa kami manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi seri ini adalah dalam rangkaian bulan ini, karena gereja kita bulan ini membahas tentang doktrin kebahagiaan. Dan berbicara tentang kebahagiaan tidak bisa kita lepaskan dari 3 hal tersebut. Nah saudara, Allah tidak merancang dan menciptakan baik itu uang, seks, dan kekuasaan hanya untuk menjadi godaan atau menjadi cobaan. Tentu saja Allah punya tujuan-tujuan yang baik ketika Dia menciptakan, merancangkan hal-hal itu. Uang, seks, dan kekuasaan adalah untuk tujuan yang besar dari Allah. Untuk tujuan besar Allah dalam sejarah manusia di dunia ini. Ketiganya sebetulnya bukanlah musuh ataupun penghalang bagi kebahagiaan kita yang memuliakan Allah. Bersama dengan ciptaan yang lain selain 3 hal tadi, uang, seks, dan kekuasaan, bersama dengan ciptaan yang lain yang Allah taruh di dalam dunia ini, dunia yang Allah katakan baik saat Ia menciptakannya, semuanya itu adalah alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dengan memakai mereka, kita bisa menunjukkan nilai Allah yang maha mulia. Jadi tujuan dari seri ini adalah menunjukkan potensi dari uang, seks, dan kekuasaan. Sekaligus juga menunjukkan bagaimana kita telah gagal atau potensi kesalahan memakai ketiganya. Apa saja bahaya-bahaya dari ketiga hal tersebut yang harus kita hindari, yang harus kita kalahkan. Dan apa saja potensi-potensi mereka yang perlu kita luncurkan atau kita gali, yang bisa kita maksimalkan demi kebaikan kita, bagi kebaikan dunia ini, dan juga bagi kemuliaan Allah. Nah, di dalam pendahuluan ini kita melihat garis besar dari seri ini. Pertama, bahwa uang, seks, dan kekuasaan itu berawal dari karunia Allah yang baik, bahkan yang manis bagi umat manusia. Tapi kemudian menjadi berbahaya karena semua umat Allah telah menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan ciptaan. Kedua, bahwa kalau uang dan seks dan kekuasaan, kalau ketiganya sudah dipulihkan pada posisinya yang memuliakan Allah, yang kita dapatkan lewat penebusan yang Allah berikan, yang Allah bawa ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus, maka ketiganya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan yang memuliakan Allah di dunia ini, yang tentu akan memperbesar kebahagiaan kita atau sukacita kita, dan juga akan memperbesar sukacita kita sewaktu kita menerima upah di surga atau di dunia yang baru. Sebab upah di langit dan bumi yang baru itu ditentukan berdasarkan kesetiaan kita hidup bagi kemuliaan Allah di dunia ini. Tanpa penebusan, semua kita akan selalu jatuh pada penyembahan berhala, yaitu kita bisa memilih apa saja selain Allah. Dan yang sering menjadi berhala manusia di dunia ini adalah 3 hal tadi. Uang, seks, dan kekuasaan. Itulah natur kita.
Tetapi bila kita benar-benar merenungkan hal itu, ya kita memilih ketiganya atau salah satu dari tiga itu dari Allah, maka kita sebetulnya akan mendapati sikap hidup seperti itu adalah sebuah penghinaan kepada Allah. Bahkan sebetulnya memilih apapun selain Allah sebagai kesukaan terbesar kita adalah pemberontakan besar di alam semesta ini. Kejahatan level kosmis. Karena itulah yang kemudian menjadi ancaman kekal bagi jiwa kita. Tetapi tidak berhenti di situ saja, saudara. Sikap seperti itu juga mendatangkan kerusakan yang luar biasa. Bukan hanya terhadap hidup kita di dunia ini atau hidup kekal kita ancamannya, tapi juga merusak kehidupan sesama kita. Bahkan merusak ciptaan lain di dunia ini. Kerusakan terhadap uang, seks, dan kekuasaan, dan hal-hal yang terkait pada ketiga hal tersebut. Dan kita melihat itulah yang membuat dunia kita ini menjadi penuh penderitaan dan kesusahan. Tapi bila kita telah ditebus dan telah diperbaharui pikiran kita, juga perasaan kita, kita menyadari bahwa semua ciptaan Allah dimaksudkan untuk mengkomunikasikan keindahan dan nilai Allah yang tertinggi. Mazmur 19 ayat 2 hingga 5 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia." Berita tentang kemuliaan Allah. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi maksud perkataan Mazmur ini, kemanapun kita pergi di alam ciptaan Allah ini, mereka sedang menceritakan kemuliaan Allah. Lalu di dalam Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang tidak nampak dari diri Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran kita dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka, yaitu manusia, tidak dapat berdalih ketika mereka berdosa, lebih memilih ciptaan ketimbang Allah. Tapi kita bisa melihat di sini poinnya adalah Allah menciptakan ini untuk menunjukkan pikiran dari karyanya, ya, menunjukkan keilahiannya, kekuatannya yang kekal. Lalu kemudian Yesaya 43 ayat 6 hingga 7. "Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Jadi Allah dengan eksplisit berkata, "Aku ciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menyatakan kemuliaanku." Ia menciptakan dunia ini agar ia dimuliakan lewat cara ciptaannya menemukan kepuasan terbesar di dalam diri Allah mereka. Jadi uang, seks, dan kekuasaan ada pada dasarnya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah lebih dirindukan, lebih bernilai daripada uang, seks, dan kekuasaan. Dan justru inilah paradoksnya. Dengan cara seperti itulah, yaitu bahwa Allah lebih dirindukan daripada uang, seks, dan kekuasaan. Dengan cara seperti itulah ketiga hal itu justru bisa paling memuaskan kita waktu kita memakainya. Jadi sebuah pembaharuan dari hierarki, ya, renovasi order hal-hal dalam hidup ini dengan kemuliaan Allah sebagai puncaknya dan juga sekaligus sebagai pusatnya akan membuat semua alat kemuliaan seperti uang, seks, dan kekuasaan berfungsi paling maksimal bagi kita, yaitu bagi kebahagiaan kita, dan sekaligus menjadi paling bermanfaat bagi dunia, dan juga sekaligus paling memuliakan Allah. Jadi tiga hal ini, kita puas, dunia, yaitu sesama dan ciptaan yang lain, dilayani, dan Allah dimuliakan. Itulah tujuan diciptakannya uang, seks, dan kekayaan. Dan itulah tujuan dari seri kita ini. Saudara, saya tutup pendahuluan ini dengan beberapa pertanyaan sederhana. Yang pertama, apakah ada dari ketiga hal tersebut, uang, seks, dan kekayaan, yang saat ini menjadi dorongan terbesar dalam hidup Anda? Yang mungkin Anda sudah menyadari
Anda kewalahan untuk mengontrolnya. Dorongan itu untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, membuat Anda kewalahan untuk mengendalikannya. Anda ingin mengendalikan dan berhasil, tetapi hanya sesaat. Setelah beberapa waktu bersih atau terkendali, keinginan-keinginan itu kemudian muncul kembali dan menguasai Anda. Bila ya, akuilah hal itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita sebetulnya tahu, tetapi penting secara terbuka untuk mengakui di hadapannya, mengakui ketidakberdayaan kita, dan meminta anugerahnya. Yang pertama, anugerah pengampunan atas dosa kita. Dan yang kedua, meminta anugerah kekuatan baru untuk melawan, untuk menang atas godaan-godaan tersebut. Renungkan hal ini. Lakukan pengakuan ini di hadapan Tuhan. Yang kedua, adakah dari ketiga hal ini, uang, seks, dan kekuasaan, Anda saat ini merasa salah satu atau ketiga-tiganya, Anda merasa saat ini kurang, yang membuat Anda merasa hidup Anda kurang berarti? Contohnya, mungkin Anda saat ini merasa uang Anda tidak cukup banyak, sehingga Anda merasa hidup Anda kurang berarti. Atau mungkin Anda saat ini dalam posisi sendirian, tidak ada pasangan, lalu Anda merasa diri Anda kurang lengkap sebagai manusia. Pertanyaan-pertanyaan atau pikiran-pikiran tentang pasangan hidup itu menjadi momok yang menakutkan saudara, membuat Anda merasa rendah dan lumpuh. Atau Anda merasa Anda hanyalah orang yang sederhana, tidak punya kekuasaan apa-apa. Mungkin Anda hanya seorang karyawan, atau bahkan pengangguran, atau Anda orang tua yang sudah tidak bekerja lagi, yang sehari-hari di rumah saja. Mintalah melalui renungan seri ini, di bulan ini, Tuhan membuka pikiran Anda arti luas, arti yang lebih luas dari uang, seks, dan kekuasaan. Supaya Anda bisa di dalam kondisi Anda sekarang, dalam posisi Anda menemukan cara-cara untuk memaksimalkan potensi ketiga hal tersebut. Lewat cara-cara yang unik di dalam situasi Anda, yang memang belum saya jelaskan hari ini, tapi setidak-tidaknya hari ini Anda mendengar, Anda belajar bahwa ketiga hal tersebut adalah bagian dari rancangan Allah bagi hidup yang memuliakannya. Jadi Anda ingin selama Anda masih hidup, Anda ingin memaksimalkan semua itu bagi kemuliaan Allah, bagi kebahagiaan Anda, dan bagi kebaikan dunia. Saya ibaratkan seperti seorang janda di bait suci, waktu Yesus menyaksikan orang-orang memberikan persembahan. Seorang janda yang hanya punya penghasilan 2 peser, tetapi dia tetap rindu Allah memakainya. Dan dia menyerahkan seluruh penghasilannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, Anda punya perasaan seperti itu. Tuhan, saya hanya punya 2 peser. Tuhan, saya adalah orang yang sendirian. Tuhan, saya hanyalah orang sederhana. Tapi kiranya Tuhan memakai saya, sehingga saya bisa menemukan kebahagiaan sejati, hidup saya berarti, dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya 2 hal ini boleh menolong saudara, dan kita akan lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan segala anugerah-Mu. Biarlah Tuhan melalui seri di bulan Februari ini, kami bisa belajar bagaimana Tuhan mendesain hal-hal yang baik yang Tuhan anugerahkan, agar kami maksimalkan, baik itu bagi kebahagiaan diri kami, demi kebaikan sesama dan dunia ini, dan juga dalam cara yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini membukakan pikiran kami, memberikan kami paradigma baru dalam memandang semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya.